Baik, selamat pagi Pak Vincent. Ya, selamat pagi Pak Guru. Apa Bagaimana kabar? kabar? Oh, baik, kabar baik Pak. Eh, Eh, jadi minta maaf Pak, ada hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin sangat mengganggu waktunya Pak Vincent mungkin. ya, tidak ada mengganggunya Pak. Saya juga dengan senang hati bisa berdiskusi dengan Pak. Kira-kira apa yang mau dibicarakan pada pagi hari ini, Pak? Jadi baik Pak Vincent, kebetulan juga Pak sebagai pimpinan di lembaga ini. Jadi akhir-akhir ini saya sedikit mengalami batin terganggu berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar di kelas, Pak. Di mana ada ada beberapa siswa yang tidak konsentrasi saat mengikuti kegiatan pembelajaran, Pak. Saya sebagai pendidik merasa terganggu. Saya tidak dihargai seperti itu, Pak. Oke, Pak Brekmas. Berarti masalahnya yang Pak Germas alami seperti yang disampaikan oleh Pak Germas tadi. Iya. Kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini, Pak? Jadi begini, Pak. Saya sebenarnya sudah lama sampaikan ini ke Bapak. Yang pertama, ketika saya memberikan atau menjelaskan berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, Pak, lebih khusus kemarin itu saya menyampaikan berkaitan dengan puisi, Pak. Anak itu tidak memperhatikan atau tidak konsisten dengan apa yang saya sampaikan. Tidak seperti teman-temannya. Kemudian seolah-olah kita sebagai guru tidak dianggap seperti itu, tidak dianggap seperti pendidik begitu. Dia ada masalah seperti itu, seolah-olah kita tidak dihargai. Pokoknya itu intinya, Pak. Oke. Jadi kira-kira persoalan yang dihadapi atau masalah yang dihadapi oleh Pak Brekmas ini, kira-kira apa yang ingin atau Pak dapatkan solusinya dari masalah-masalah yang Bapak hadapi itu? Jadi baik, yang pertama, selama ini saya sudah mengarahkan anak ini ke guru bimbingan. Yang pertama saya ke balik kelas. Setelah itu balik kelas mengarahkan anak ini ke guru bimbingan konseling. Tetapi anak ini memang sedikitnya berubah. Tetapi akhir-akhir ini malah lebih tambah dia punya kelakuan yang seperti itu. Kemudian metode mengajar ceramah, ya, saya sudah pernah lakukan, diskusi saya sudah pernah lakukan, saya masih tetap kendala, ya, sehingga saya tidak ada konsentrasi, artinya tidak konsisten dengan pembelajaran ketika saya masuk pada kelas yang saya ampu itu, Pak. Seperti itu, Pak, masalah sementaranya, ya. Oke, terima kasih Pak Brekmas. Kira-kira mungkin dari Pak Brekmas ada solusi-solusi lain untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bapak di sana. Jadi baik Bapak, yang pertama memang saya sudah pikirkan, ya. Di sekolah kita ini sudah saya lihat ini sudah infokus atau proyektor sudah memaksimal atau sudah jumlahnya cukup banyak. Saya hanya memberikan usulan saja. Ketika nanti kemungkinan, ya, anak ini perlu gaya belajarnya berbeda dengan sebelumnya. Sehingga saya sebagai gurunya di sini yang pertama saya harus buat PPT pembelajaran. Kemudian yang kedua, konsep yang saya mau rubah,
saya harus membuat video pembelajaran yang sesuai dengan konteks pembelajaran, sehingga hal ini perlu saya lakukan nanti. Jadi seperti itu Pak, itu solusi yang saya mau sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah pada kesempatan ini. Oke, terima kasih Pak Brekmas yang sudah menyampaikan masalah yang Pak Brekmas hadapi di sekolah, dan pada hari ini kita sudah bisa bercakap, bisa membuat sebuah percakapan di antara saya dengan Pak Brekmas, sehingga Pak Brekmas juga bisa menemukan solusi dari masalah yang Pak Brekmas hadapi di sekolah Bapak. Oke. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi seperti itu masalah yang saya hadapi. Nanti saya bersama Ibu Metik untuk mengatur seperti apa proses, atau kalaupun nanti saya mengalami kendala saat mengoperasikan proyektor, nanti saya menghubungi Ibu Metik, karena Ibu Metik lumayan pakar di bidang IT. Jadi Pak, terima kasih. Mudah-mudahan ini saya lakukan demi peserta didik saya, agar apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Terima kasih Pak, selamat pagi untuk kita. Ya, selamat pagi Pak Brekmas. Baik Pak Vincent dan Pak Mancek, tadi kita sudah sama-sama mempraktikkan tentang masalah dari Pak Mancek yang tidak dianggap di sekolah oleh murid-muridnya dengan menggunakan model Tirta. Tadi di awalnya itu untuk tujuannya itu belum dapat dari Pak Manceknya. Kalau dari Pak Vincentnya tadi, saya kira dia sudah membuat pertanyaan, tetapi Pak Mancek langsung menjawab di identifikasi masalah. Belum menyampaikan tujuan dari diskusi, langsung di identifikasi masalah. Terus untuk identifikasi masalahnya ini, Pak Vincent sebagai coach, dia belum menangkap kata kunci. Itu menurut saya kata kunci yang disampaikan oleh Pak Mancek. Misalnya tadi Pak Mancek menyampaikan bahwa masalah yang dihadapi itu adalah dia tidak dianggap di dalam kelas oleh siswanya. Nah, terus dari masalah itu mungkin bisa ditanyakan sampai siswanya tidak menganggap Pak Mancek dalam kelas itu kira-kira apa? Mungkin bisa cerita lebih jauh lagi. Mungkin seperti itu. Terus rencana aksinya sudah, kalau menurut saya sudah. Terus yang terakhir itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu mungkin tadi lupa ditanyakan oleh Pak Pak Vincent, tetapi langsung dijawab oleh Pak Mancek, kasih ulasan yang terakhir. Seperti itu tadi ya Pak Mancek. Itu saja dari saya. Saya beri kesempatan kepada Pak Mancek atau Pak Vincent yang merefleksikan diri. Mungkin dari Pak Vincent dulu. Oke, jadi terima kasih kepada Ibu Metik yang sudah melakukan penilaian terhadap kegiatan percakapan yang dilakukan oleh saya terhadap Pak Yohanes. Tentunya apa yang disampaikan oleh Ibu Metik itu merupakan sebagai perbaikan dari kami, ya, atas kekurangan kami selama percakapan yang sudah kami lakukan pada saat ini. Mudah-mudahan dengan ada observasi yang dilakukan oleh Ibu Metik terhadap kami, atas kekurangan kami akan melakukan perbaikan. Mungkin seperti itu, saya kembalikan Bu. Terima kasih Pak Vincent. Langsung ke Pak Mancek. Silakan Pak Mancek. Baik, terima kasih Ibu. Saya tadi sudah menyampaikan masalah
Jadi baik, terima kasih kritikan dan sarannya. Jadi ini demi membangun kita punya konsep ya, terlebih khusus pada pembelajaran percakapan model Tirta ini. Jadi kebetulan ada hal yang apa namanya, yang tidak sesuai dengan percakapan Tirta. Ibu sudah memberikan gambarannya tadi, di mana apa namanya, tadi sudah disampaikan hal yang kurang, kemudian diperbaiki. Nah, mungkin seperti itu Ibu, saya kembalikan. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak. Bagaimana, apa kabarnya? Ya, puji Tuhan kabar baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabar? Kabar baik juga Pak. Bagaimana hari ini? Tumben Pak Vincent ajak saya berbicara. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, yang pertama saya sangat berterima kasih dan bersyukur karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa berbicara dengan saya, melakukan percakapan dengan saya. Jadi saya sekarang sedikit mau menyampaikan ada sedikit masalah Bu yang terjadi di sekolah saya, itu berkaitan dengan sikap dari peserta didik di dalam kelas yang tidak mengikuti atau tidak mentaati dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Di sekolah itu anak-anak sering melakukan tindakan yang tidak baik, terlebih khusus pada saat kegiatan pembelajaran. Saya kadang merasa tidak senang dengan siswa, di mana ketika saya menyampaikan materi, justru anak-anak di belakang itu tidak ada respon dengan saya, dengan materi yang saya berikan kepada mereka. Mereka di belakang itu, saya di depan berbicara, mereka juga di belakang sesama temannya berbicara lain. Habis itu kadang mereka keluar dari ruangan tanpa seizin dengan saya, keluar saja. Jadi banyak lagi hal-hal lain dari siswa yang sebelumnya kami sudah melakukan kesepakatan kelas, tapi justru mereka tidak mengikuti kesepakatan yang sudah dibuat. Contohnya mereka itu kadang masuk kelas itu terlambat. Kadang terlambat 5 sampai 10 menit Ibu. Jadi ketika saya tanya, bahkan mereka macam cuek saja, macam kesalahan yang mereka buat itu macam hal biasa buat mereka. Jadi ketika kita tanya, kadang mereka tidak menjawab. Jadi di situ membuat saya merasa sakit hati saya terhadap tindakan atau perilaku dari siswa yang melakukan hal-hal itu, Bu. Oh, baik ya Pak. Mungkin Pak, sebelum kita sampai kepada masalahnya, mungkin ada tujuannya kita melakukan diskusi pada hari ini, Pak? Apa Ya, Bu. tujuannya kira-kira? Tentunya saya memiliki dan mau mendapatkan kira-kira solusi dari apa yang dilakukan anak-anak itu, kira-kira solusinya seperti apa agar anak-anak itu bisa mengikuti, bisa mentaati segala peraturan yang ada di sekolah. Terlebih khusus ketika kita sudah membuat keyakinan kelas agar mereka itu bisa mengikuti dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Oke Pak, tadi masalahnya kalau tidak salah Pak Vincent menghadapi anak murid yang tidak tertib, yang selalu datang terlambat, yang tidak menghormati gurunya saat berbicara, tidak
menjalankan kesepakatan kelas seperti itu ya Pak. Ya, Kira-kira dari masalah yang Pak Vincent utarakan ini apa yang terjadi? Maksudnya sehingga anak-anak itu mungkin Pak Incen bisa menceritakan sampai anak itu bisa datang terlambat atau tidak menghormati guru atau tidak menjalankan kesepakatan kelas, mungkin bisa diceritakan lebih jauh lagi Pak. ya Bu. Kadang ketika mereka itu contoh ada satu siswa datang terlambat. Saya waktu terlambat hari pertama masuk sekolah itu, saya tanya kepada siswa tersebut, tapi tidak ada jawaban yang pasti alasan mengapa sampai anak itu terlambat datang sekolah. Tapi saya terus berusaha untuk menemukan titik akar dari mengapa anak itu sampai datang sekolah itu terlambat terus setiap pagi. Ketika saya bertanya, kadang dia menjawab, Pak, karena saya bangun terlambat. Ketika saya tanya kenapa sampai bangun terlambat, habis dia tidak jelas alasannya. Itu bagi siswa yang datang terlambat. Anak yang melanggar aturan di dalam kelas, yang tidak menghormati saya, tidak menghargai saya saat saya melakukan kegiatan pembelajaran, ketika saya tanya, kadang mereka itu jawabnya, ketika saya tanya, kenapa kamu keluar tanpa izin yang saya? Pak, saya sudah izin, padahal belum. Tapi saya tetap berusaha untuk bisa menemukan agar sikap anak itu kembali pada kesepakatan yang sudah dibuat, terlebih khusus kesepakatan kelas. Seperti itu ya Pak. Tadi saya sempat mendengarkan cerita dari Pak Vincent kalau ketika ditanya siswanya tidak memberikan alasan yang jelas ya Pak. Ya. Mungkin ada caranya Pak Vincent supaya bisa anak itu maksudnya bisa memberikan jawaban yang terbuka dengan Pak Vincent, mungkin ada? Ya Bu, jadi saya cara saya mau mendekati lebih terhadap anak itu, terhadap siswa yang pertama yang sering datang terlambat, agar saya bisa menemukan masalah mengapa sampai dia datang terlambat terus ke sekolah. Nah, misalnya saya tanya kepada siswanya, mengapa kamu awalnya dia sudah menjawab bahwa dia itu terlambat bangun pagi. Nah, mungkin saya sekarang tinggal mendekati lagi, perlu pendekatan terhadap siswa itu agar saya bisa mengetahui kira-kira apa alasan dia itu sampai terlambat bangun pagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin perlu ada pendekatan dengan orang tuanya. Perlu pendekatan dengan orang tuanya, sehingga orang tua juga bisa tahu bahwa anaknya itu di sekolah sering terlambat. Sehingga antara saya dengan orang tua juga akan menemukan solusinya seperti apa. Antara saya dengan orang tua perlu berkolaborasi. Sedangkan untuk siswa yang tidak menghargai, contohnya tidak menghargai saya pada saat saya melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, tentunya saya akan melakukan pendekatan yang pertama dengan wali kelasnya, Bu. Nah, perlu ada pendekatan menyampaikan terhadap wali kelasnya terhadap tentang sikap anaknya yang tidak menghargai guru di dalam kelas. Setelah itu saya pendekatan terhadap guru BK-nya. Sehingga guru BK juga bisa mendekati dengan perlu ada pendekatan terhadap siswa yang selalu melakukan tindakan-tindakan atau sikap yang tidak baik di dalam kelas, Bu. Mungkin itu Bu solusi yang perlu saya buat untuk kedepannya terhadap peserta didik. Oke Pak, rencana yang sangat luar biasa. Tadi yang pertama melakukan pendekatan dengan orang tua ya Pak. Melakukan pendekatan dengan orang tua, melakukan pendekatan dengan guru wali kelas, dan melakukan pendekatan dengan guru
bimbingan konseling. Oke, itu saya setuju dengan pendapatnya Bapak agar siswa kita kita didik bersama untuk bisa menaati peraturan sekolah, saling menghargai sehingga di situ kita bisa menciptakan karakter siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin seperti itu. Setelah Bapak menemukan rencana lanjutan dari Pak Vincent tadi, mungkin ada komitmen yang Pak Vincent mau utarakan? Ya, mungkin sedikit dari saya terhadap peserta didik. Saya tentunya sebagai guru tidak merasa putus asa, walaupun sikap dari peserta didik, dari anak di kelas maupun di luar kelas yang selalu melanggar peraturan-peraturan yang sudah dibuat di sekolah. Tapi saya terus bersabar terhadap anak yang sudah melakukan tindakan salah, yang selalu yang sudah melanggarkan peraturan. Tentunya saya terus berusaha, terus mendekatkan diri terhadap siswa itu, dan tentunya saya tetap meminta atau berkolaborasi dengan teman-teman lain, misalnya tadi dengan guru BK, dengan kepala sekolah, dengan guru wali kelas, bahkan dengan orang tua dari siswa itu. Sehingga intinya dari saya Ibu, saya tidak pernah putus asa, tidak pernah kecewa, saya tetap semangat karena tugas saya seorang guru itu adalah untuk membimbing, mendampingi siswa. Maka dari situ, seperti apapun tingkah laku, sikap dari siswa untuk saya tetap sabar dan saya tetap membina, membimbing, mendampingi anak-anak saya. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, komitmen yang sangat luar biasa, Pak. Kira-kira untuk mencapai komitmen ini, kapan rencana Bapak untuk melaksanakannya? Ya, mungkin 1-2 hari ke depan, mungkin saya sudah bisa melaksanakan komitmen yang sudah saya buat ini. Tentunya ketika anak-anak atau siswa melakukan kembali masalah yang sama, di situ saya sudah mulai melaksanakan seperti komitmen yang sudah saya buat pada saat ini. Oke, sangat luar biasa Pak Incen. Mari kita sama-sama mendidik anak-anak kita, bekerja sama dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, supaya apa yang kita rencanakan, yang kita impikan, ide-ide luar biasa yang kita munculkan itu dapat kita jalankan sesuai dengan apa yang kita impikan. Terima kasih Pak Incen, selamat sore. Terima kasih Bu, selamat sore. Jadi baik Pak Vincent dengan Ibu Metik, boleh saya katakan Ibu Metik sebagai coachnya di sana sudah setengah lah menjadi pemimpin. Karena yang pertama pertanyaan-pertanyaan yang membuka seperti apa Pak Vincent mencari solusi berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Jadi di sana tadi sudah jelas bahwa percakapan yang berkaitan dengan metode Tirta sudah jelas, sudah nampak, yang artinya mulai dari tujuan yang pada intinya tadi ada 2 pokok persoalan yang disampaikan, kemudian sudah sampai pada solusi. Yang pertama tadi siswa datang terlambat, kemudian yang kedua siswa tidak merespon saat KBM di kelas, bahkan keluar masuk kelas tanpa izin guru mata pelajaran. Jadi baik Ibu, mungkin yang dilakukan Ibu tadi sudah pas dengan Pak Vincent, seperti apa coach dengan coachnya, ya sangat luar biasa menurut pengamatan saya. Seperti itu Ibu, kemudian silakan Pak Vincent dengan Ibu Metik untuk merefleksikan diri berkaitan dengan apa yang sudah dibahas tadi. Saya berikan kesempatan Ibu Metik. Oke, baik, terima kasih Pak Mance. Kendala yang saya hadapi itu kalau saya bisa merefleksi diri itu menangkap permasalahan yang dihadapi oleh Pak Vincent dan berusaha untuk memberikan pertanyaan yang mendalam buat Pak Vincent. Seperti itu dari saya, Pak. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Yohanes.
Jadi ini sepertinya terbuka bagi pikiran untuk menyelesaikan sebuah persoalan khususnya di sekolah. Awalnya memang pada saat ini saya terus terang Pak Yohanes lelah sekali karena saya baru tiba dari Ruteng langsung ikut kegiatan, tapi dengan ada percakapan seperti ini rasanya lelah saya yang saya alami pada saat ini hilang semua sudah. Ya, jadi tentunya sedikit dari saya bahwa saya merasa puas, senang dan bisa membuka cara berpikir khusus saya untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang terjadi di sekolah yang berkaitan dengan sikap peserta didik kita, baik yang dilakukan langsung secara langsung terhadap kita pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran maupun di luar kelas seperti mereka datang terlambat dan lain-lain sebagainya. Itu dari saya Pak Yohanes, saya kembalikan. Terima kasih. Mungkin seperti itu dulu Ibu Metik. Apa yang disampaikan ini proses pembelajaran kita bersama. Selamat sore Pak Mancek. Ya, selamat sore Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Oh baik Ibu, tidak menjadi persoalan. Justru saya sedang jenuh ini, saya butuh hiburan begitu atau butuh diskusi begitu. Ya. Oke, bagaimana Jadi, kabarnya Pak? Kabarnya baik Ibu. Ya, mumpung ini masih istirahat, jadi kabar juga baik. Jadi mungkin ada hal yang perlu disampaikan Ibu. Nah, itu dia Pak. Ada sedikit masalah yang saya mau sampaikan kepada Bapak. Begitu Pak, mungkin Bapak bisa membantu saya. Oh siap Ibu, siap. Jadi baik Ibu, kok muka cerah begini ada masalah begitu? Sebenarnya saya ingin setelah saya mau berdiskusi dengan Bapak ini, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini Pak, karena saya yakin Bapak bisa membantu saya. Oh baik, kita diskusi Ibu ya, tidak menjadi persoalan ya. Silakan Ibu sampaikan seperti apa persoalan yang dihadapi Ibu. Begini Pak, saya ini balik kelas 4 Pak. Di kelas saya itu ada 20 orang siswa. Dari 20 orang siswa itu ada 8 orang siswa yang belum lancar membaca. Padahal mereka itu sudah, kita tahu bahwa di kelas 4 itu sudah masuk di kelas tinggi Pak. Di kelas tinggi itu kompetensi yang wajib yang harus dikuasai oleh siswa itu adalah membaca lancar. Namun masih banyak ditemukan siswa, bayangkan dari 28 orangnya yang belum bisa membaca lancar. Sehingga untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang lain itu agak susah menurut saya. Percuma kita menjelaskan materi, menyuruh mereka belajar materi-materi yang lain kalau mereka membacanya belum lancar begitu Pak. Oh itu persoalannya Ibu. Saya rasa persoalan ini sangat fatal Ibu, kalaupun soal membaca ini. Karena seperti apa yang sudah disampaikan tadi, sangat sulit untuk memulai pembelajaran yang lain ketika mereka membaca belum lancar. Jadi Ibu mungkin hal yang Ibu lakukan atau Ibu sudah mengecek seperti apa Ibu mengetahui bahwa apakah mereka itu kurang lancar baca. Hal apa yang Ibu sudah pernah lakukan? Ya, seperti itu Ibu. Oh ya Pak, dari datanya saya sebelum memulai kegiatan di awal pembelajaran kemarin, di kelas 4 itu saya melakukan diagnostik. Itu saya melakukan membaca per individu untuk siswa. Membaca individu, setelah itu saya menemukan ada 8 siswa yang sudah saya ceritakan tadi itu, cara membacanya itu masih menggunakan suku kata. Seperti itu Pak. Iya. Jadi baik, tes yang Ibu lakukan itu sudah pernah lakukan. Apakah Ibu sudah pernah mendekat secara individual atau
kunjungan rumah seperti itu? Kalau mendekat secara pribadi iya Pak, karena strategi yang saya gunakan selama ini saya membuat roster dan memetakan siswa itu, misalnya setiap jam istirahat itu saya membimbing siswa secara individu dalam kelas. Misalnya di hari pertama, di jam istirahat pertama, saya meminta 2 orang siswa, tapi gilirannya saya membimbing satu-satu. Begitu Pak, saya punya strategi yang saya lakukan selama ini. Terus misalnya jam kedua, 2 orang lagi. Sehingga dalam satu hari itu 4 orang. Untuk dalam 1 minggu itu siswa mendapat bimbingan secara individu itu 3 kali Pak. Oh, 1 minggu Ibu mendapat bimbingan 3 kali untuk Iya, membimbing setiap siswa untuk membaca itu 3 kali Pak. membaca 3 kali. Jadi setelah proses ini Ibu lakukan, apakah ada perubahan tidak Ibu untuk Itu dia siswa yang Pak. mengalami masalah? Itu dia Pak. Setelah saya melakukan bimbingan ini sudah mau hampir bulan September, tapi belum ada perubahan sama sekali dengan siswa ini. Oh, ini masalah ini Iya. sangat fatal Ibu. Mungkin ada rencana tindak lanjut yang perlu Ibu terapkan atau Ibu praktekkan terhadap 8 orang siswa yang mengalami masalah ini. Mungkin ada rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan atau yang Ibu mau buat, mungkin seperti itu Ibu. Apa ya Pak, mungkin karena selama ini hanya saya dan siswa saja dan membimbing secara individu, mungkin bisa ya Pak kalau membacanya secara bersama atau berpasangan begitu ya Pak. Misalnya si A yang kurang lancar membaca dengan si B yang Si sudah B yang lancar sudah lancar membaca. membaca. Oh Mungkin iya, bisa iya. seperti itu. Itu yang pertama Pak. Yang Iya. kedua mungkin bisa saya membaca bersama siswa sehingga siswa itu bisa mengetahui intonasinya, titik komanya, cara membacanya, vokalnya itu seperti apa. Itu yang saya pikirkan. Terus yang ketiga itu mungkin bisa berkonsultasi dengan orang tuanya sehingga anaknya bisa dibimbing untuk belajar di rumah. Dan seperti itu, Pak. Jadi baik, itu rencana tindak lanjut Ibu ya. Tadi yang Iya, Pak. pertama membaca dengan anak yang sudah lancar membaca, dalam arti anak tersebut sudah memetakan ini tanda baca ya. Kemudian yang kedua tadi melatih mereka untuk terus melihat seperti apa cara baca yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga tadi menyampaikan ke orang tua dengan menyampaikan ke orang tua berkaitan dengan hal ini supaya ada perubahan ya. Jadi baik, Iya. itu Ibu solusi yang bagus menurut saya. Kemudian ini menjadi prioritas ke depan Ibu, karena kalaupun saya lihat dengan usaha yang Ibu lakukan selama ini, solusi ini yang menjadi solusi alternatif bagi Ibu ya. Jadi ketika saya mendengar Ibu dari 3 poin tadi solusi yang terakhir, kapan rencana ini dilakukan Ibu? Rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan? Rencana ini saya akan tindak lanjuti itu di minggu depan mungkin Pak, karena nanti saya persiapkan di beberapa hari ke depan ini, saya persiapkan dulu memetakan lagi siswa yang cara membacanya belum lancar, yang betul-betul masih menggunakan suku kata, mana siswa yang sudah bisa membedakan intonasi titik komanya, terus vokalnya seperti apa. Mungkin seperti itu Pak. Untuk minggu ini, untuk beberapa hari ke depan ini saya bisa untuk memetakan siswanya dulu. Setelah itu hari Senin, mulai dari hari Senin saya sudah mulai bisa melaksanakan aksinya Pak. Oh baik Ibu, terima kasih. Ya, ini saya harus memberikan apresiasi Ibu. Hal ini perlu dilakukan untuk minggu depan, bahkan melakukan aksi nyata Ibu. Terima kasih. Jadi itu yang kita inginkan bersama. Jadi seperti apa yang kita inginkan harus dicapai, dalam arti pendidik, kita sebagai guru tentu harus menyukseskan peserta didik kita ya, tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan yang itu yang ini, tanpa membedakan yang bodoh dan yang pintar. Tugas utama kita adalah satu, yaitu mencerdaskan mereka. Kemudian apa yang mereka cita-citakan, dengan orang tua cita-citakan, bahkan dengan kita cita-citakan, dapat tercapai secara bersama-sama.
Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Pak sudah Ya, temani ngobrolnya. baik, Ibu. Semoga hasil diskusi kita hari ini bisa memberi pencerahan buat saya dan saya merasa lega dengan masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak Pak Mancek. Baik, Ibu. Selamat sore. Ya, silakan. Oke. Oke, terima kasih buat Ibu Meti dengan Pak Yohanes yang sudah melakukan percakapan berkaitan dengan masalah yang dihadapi di sekolah. Nah, dari saya tentunya apa yang sudah dilakukan oleh Ibu dengan Bapak ya, itu adalah sebuah jalan untuk menemukan titik terang dari masalah yang dihadapi oleh siswa sehingga kita bisa mencari, mendapat serta mendapat solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Tentu dari Ibu Metik sebagai coaching, dia sudah menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi serta bisa membuat atau melaksanakan dari komitmen-komitmen yang sudah dimiliki oleh Ibu untuk di hari-hari selanjutnya. Tentunya dari Ibu Metik sebagai coaching sudah bisa menemukan titik terangnya untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi khususnya terhadap peserta didik. Dari Pak Yohanes yang merupakan coach itu mungkin sedikit ini sebuah masukan, ada sedikit dari Pak Yohanes tidak menyampaikan kira-kira apa yang menjadi tujuan dari percakapan yang dilakukan tadi. Mungkin karena apa dari ini merupakan perbaikan kita bersama untuk kita lakukan selanjutnya. Tentu itu saja dari saya. Semoga kita semua akan sama-sama bisa menemukan titik terangnya, akan mencari, mendapat solusi untuk menyelesaikan persoalan masalah yang ada di sekolah kita. Terima kasih buat Ibu Metik dan Pak Yohanes. Selamat sore. Mungkin selanjutnya ada sedikit dari Ibu Metik atau Pak Yohanes berkaitan dengan kegiatan percakapan yang sudah dilakukan, mungkin perasaan yang dimiliki oleh Ibu atau Pak, kira-kira seperti apa? Saya berikan waktunya kepada Pak Yohanes. Baik, terima kasih Pak Vincent. Jadi baik, sedikitnya saya sudah tergelut dalam persoalan yang disampaikan Ibu Metik. Kebetulan anak saya juga sepertinya masih ditangani oleh Ibu Metik. Tadi malam masih disuruh untuk baca persuku kata. Jadi hal itu yang saya lakukan tadi malam itu seolah-olah ini bagian dari percakapan kita pada hari ini. Kebetulan anak saya kurang lancar baca, jadi baik, terima kasih. Masalah ini memang Ibu Metik, masalah kita bersama. Jadi setidaknya kami yang guru SMA ya perlu mendidik anak di rumah, karena setidaknya bukan bukan ibu yang sebagai tujuan utamanya, tetapi yang menjadi tujuan utama yang paling pertama itu adalah keluarga, ya seperti itu. Kemudian dari percakapan ini memang sangat menggugah pikiran kita ya seperti apa cara kita menangani peserta didik kita ke depannya. Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke Pak Vincent ya. Oke, terima kasih Pak Yohanes atas perasaan yang dimiliki oleh Pak Yohanes setelah melakukan percakapan atau kegiatan pada sore hari ini. Selanjutnya kepada Ibu Meti. Oke, baik, terima kasih Pak Incen. Tadi waktu saya di coaching,
Sebenarnya saya juga gelagapan waktu ditanyakan rencana aksi apa selanjutnya yang dibuat. Saya juga bingung, karena apa, karena selama ini yang saya buat itu hanya bimbingan individu saja, Pak Mancek. Benaran ini. Saya hanya melakukan, apa namanya, bimbingan individu dan itu hasilnya tidak terlalu menonjol, tidak terlalu memuaskan begitu. Karena dari bulan 7 kemarin sampai sekarang itu belum ada, hasil yang signifikan begitu. Mungkin dengan apa yang saya utarakan tadi dengan, apa namanya, rencananya apa membaca berpasangan, terus mungkin membaca bersama guru. Ada juga satu lagi mungkin itu bisa yang apa memberikan apa nih teks-teks yang menarik bagi siswa, mungkin itu yang bisa memotivasi siswa untuk latihan membacanya itu bisa ditingkatkan. Itu saja dari saya, Pak Injen. Saya kembali. Terima kasih Ibu Metik yang sudah merubah pikiran, perasaan berkaitan dengan kegiatan pada sore hari ini, percakapan yang sudah kita lakukan pada sore hari ini. Jadi mungkin seperti itu. Selamat sore untuk kita semua.